Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024-2025, Formasi Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Yang tentunya untuk kisi-kisinya ini udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024. Oke, materi ini dikeluarkan oleh Menpan RB ya pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Yang tentunya itu materi yang sangat atau yang relevan pada saat kita nanti ujian. Nah, apa aja sih materi pokok SKB Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama? Itu ada di nomor 39 ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa cek dokumennya, bisa di-load di deskripsi gratis. Untuk materi pokok Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama itu ada dua kemampuan. Pertama, kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum itu ada 5 poin terkait undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan serta Permenpan RB. Nah, untuk kemampuan khusus itu ada tentang jabatan fungsional, kerangka kerja, proses dan pengelolaan asesmen, kerangka kerja monitoring, dan kerangka kerja pengembangan strategi asesmen. Oke, jadi itulah materi pokok yang akan diujikan pada formasi SKB Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Oke, kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Apa dasar hukum utama yang mengatur status dan kedudukan ASN di Indonesia? A. PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. B. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. C. PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017. D. Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Atau E. PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, dasar hukum ya teman-teman terkait peraturan. Kita lihat soal nomor 1 jawabannya apa? Jawabannya yang B ya teman-teman. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, jadi UU nomor 5 tahun 2014 adalah dasar hukum yang utama yang mengatur tentang aparatur sipil negara atau ASN, termasuk kedudukan, tugas, dan kewajiban ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, apa tujuan dari penerapan manajemen pegawai negeri sipil berbasis kompetensi? A. Menyusun standar gaji pegawai negeri sipil. B. Mempermudah rekrutmen pegawai negeri sipil. C. Meningkatkan kinerja organisasi dengan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya. D. Menjamin adanya kesejahteraan pegawai negeri sipil. Atau E. Memastikan pegawai negeri sipil memperoleh jabatan tinggi. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kita lihat soal nomor 2. Jawabannya yang C. Meningkatkan kinerja organisasi dengan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya. Nah, manajemen berbasis kompetensi bertujuan untuk menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 mengatur tentang A. Penataan kembali jabatan fungsional ASN. B. Perubahan sistem penggajian pegawai negeri sipil. C. Perubahan dalam pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Atau D. Pembentukan lembaga pelatihan ASN. E. Prosedur seleksi calon ASN. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Kita lihat jawaban soal nomor 3. Jawabannya yang C teman-teman. Perubahan dalam pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, jadi PP nomor 17 tahun 2020 merupakan perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 yang mengatur pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk dalam aspek rekrutmen, manajemen, dan pemberhentian. Paham teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Dalam manajemen sumber daya manusia berbasis talenta, fokus utama dari proses pengelolaan adalah A. Memastikan pegawai memperoleh pelatihan secara berkala. B. Menilai kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian tahunan. C. Mengidentifikasi dan mengelola potensi individu untuk pengembangan jangka panjang. D. Menjaga kestabilan jumlah pegawai di seluruh level organisasi. Atau E. Mengatur rotasi jabatan untuk semua pegawai.
Oke, kita lihat jawaban nomor 4, teman-teman. Jawabannya yang C, mengidentifikasi dan mengelola potensi individu untuk pengembangan jangka panjang. Nah, manajemen berbasis talenta berfokus pada identifikasi dan pengelolaan potensi individu dalam organisasi untuk mengoptimalkan pengembangan karir mereka dalam jangka panjang. Oke, jawaban soal nomor 4 yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, proses asesmen kompetensi ASN bertujuan untuk A. Menilai sejauh mana seorang ASN telah mengikuti pelatihan. B. Menilai apakah seorang ASN layak mendapatkan tunjangan kinerja. C. Menilai kemampuan dan kesiapan ASN dalam menjalankan tugas yang diberikan. D. Menilai loyalitas seorang ASN terhadap organisasi. Atau E. Menilai usia dan masa kerja ASN dalam menentukan pensiun. Oke, kira-kira yang mana, teman-teman? Kita lihat soal nomor 5, jawabannya apa? Jawabannya yang C, teman-teman. Menilai kemampuan dan kesiapan ASN dalam menjalankan tugas yang diberikan. Nah, jadi asesmen kompetensi bertujuan untuk menilai sejauh mana seorang ASN memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, paham, teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang C. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya, teman-teman. Di sana udah ada total 100 soal beserta jawaban dan pembahasan. Oke, silakan di-download di deskripsi. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Di halaman pertama ada list materi pokok dari asesor sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Itu ada kemampuan umum dan juga kemampuan khusus yang udah kita bahas sebelumnya. Dan juga ada total 100 soal ya, teman-teman, yang teman-teman bisa pelajari dan pahami. Nah, tadi yang kita bahas barusan adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya, silakan teman-teman cek link di deskripsi, teman-teman bisa di-download di sana. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu dalam belajar, dan semoga nanti dapat hasil yang terbaik pada saat ujian SKB. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.